Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik ibu-ibu, di sini ada bapaknya satu ya, alhamdulillah. Insyaallah kita akan mulai perdana kajian wali murid santri Akademi Ilmu Quran Yayasan Nikropedia Indonesia. Insyaallah ini juga nanti akan kita siarkan ulang. Jadi bagi yang berhalangan hadir, insyaallah bisa juga turut menyimak ya, kajian hari ini yang insyaallah penuh manfaat dunia dan akhirat. Sebagaimana judulnya, anak adalah investasi dunia dan akhirat, yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Muhajir Al-Ansori SOS. Semoga Bapak Ibu yang hadir hari ini Allah berkahi waktunya. Kenapa? Karena kami paham betul bahwasanya tugas mendidik ini itu tidak akan sempurna dan tidak akan mampu dilakukan oleh guru-guru kecuali kalau orang tua ikut andil minimal sepekan, sebulan satu kali untuk menyimak betapa pentingnya menuntut ilmu agama agar kita juga bisa bekerja sama dalam mendidik anak-anak kita di rumah nantinya. Oleh karena itu langsung saja, karena waktunya sudah lewat, semoga nanti di lain kesempatan semuanya bisa hadir dan juga untuk yang terlambat bisa hadir tepat waktu. Langsung saja kita masuk ke materi oleh Ustadz Ansor. Pada Ustadz Ansor, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang kedengeran atau kurang semangat ya? Baik, meskipun jumlahnya tidak banyak, tapi sudah termasuk banyak. Tapi semangat jangan sampai hilang gitu ya. Baik, kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ibu dan bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya, kita kembali diizinkan oleh Allah untuk bisa berkumpul pada sore hari ini. Tentunya tidak ada keinginan lain dalam diri kita melainkan untuk bisa menjadi seorang hamba yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin berkualitas seorang hamba di sisi Allah, maka Allah pun juga akan memberikan sebuah kualitas yang terbaik untuk keluarga dan keturunannya. Ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam hamba-hamba yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah
Allah Subhanahu wa taala sebagaimana materi yang sudah ditetapkan oleh pengurus oleh panitia, bahwasanya materi sore ini adalah anak sebagai investasi dunia dan akhirat. Ya, judulnya luar biasa. Ya, judulnya luar biasa karena melihat daripada kondisi pada hari ini, banyak orang tua yang kehilangan investasinya dari segi anaknya. Banyak orang tua mengabaikan perannya untuk menjadikan anak ini sebagai anak yang soleh. Ya. Maka ya, banyak pula ya, daripada orang tua ini yang kemudian kehilangan kesempatan untuk mendapatkan doa dari anak-anaknya. Doa apa itu, Bu? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dulu sekali ya, kita diajarkan oleh orang tua kita doa tersebut. Dulu sekali ya. Orang tua kita tidak pernah lepas untuk mengingatkan doa kepada kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hari ini orang tua lebih bangga ketika anaknya berjoget-joget di depan HP-nya. Hari ini orang tua lebih bangga ketika anaknya diterima menjadi PNS. Hari ini orang tua lebih bangga ketika anaknya menjadi polisi ataupun ya, macam-macam jabatan yang ada di dunia ini. Lebih bangga diangkat di dunia dibandingkan dengan keselamatan dirinya di akhirat. Ya, kebanyakan orang tua gitu, ya Bu. Jadi ketika melihat anaknya luar biasa ya, menghasilkan uang dari YouTube, ya, itu menjadi penyemangat bagi orang tuanya. Tapi lupa akan satu hal. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas. Kalau seseorang itu wafat ya, kalau seseorang itu mati, inqata'a amaluhu, seluruh amalnya akan terputus. Seluruh amalnya akan terputus illa min salas, kecuali 3 hal. Apa itu? Min shadaqatin jariyah. Ya, hal yang pertama adalah shadaqah jariyah. Yang tidak akan terputus adalah shadaqah jariyah. Wa ilmin yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat. Wa waladun shalihin yad'u lahu, dan anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ya, kalau kita perhatikan hari ini ya Pak, ya, kita lihat banyak orang tua yang ketika wafat kebingungan siapa yang memandikan dirinya. Ya. Banyak orang tua yang ketika wafat kebingungan siapa yang mendoakan dirinya. Akhirnya apa? Buka jasa doa. Siapa yang bisa mendoakan kedua orang tua saya? Anaknya membuka jasa doa, membuka jasa memandikan jenazah orang tuanya. Lalu peran daripada anaknya ini fungsinya untuk apa? Ya.
Dari segi dunia saja tidak bisa memberi manfaat kepada orang tuanya ketika sudah wafat, apalagi di akhirat kelak. Sampai dalam hal memandikan tidak paham ini. Sampai dalam hal mengurusi, mengkafani jenazahnya itu tidak bisa. Tidak bisa. Hatta mensolatkan, memimpin sholat jenazah orang tuanya pun enggak bisa. Lalu bagaimana dia mendapatkan doa dari anaknya yang soleh? Ini menjadi PR kita bersama ya, Bu ya. Menjadi PR kita bersama. Ya. Jadi setiap keturunan, ya, setiap keturunan yang Allah berikan kepada kita itu adalah sebuah amanah. Satu, sebuah amanah. Kedua, dia adalah harapan bagi orang tuanya. Faham orang tuanya tidak akan tinggal selamanya di dunia. Faham orang tuanya bahwasannya usianya itu berbatas waktu. Kalau kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberikan informasi ya bahwasannya umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Berkisar 60 atau 70 tahun. Lalu bagaimana yang usianya lebih daripada 70 tahun? Itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kesempatan baru dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Ya. Maka apakah ada doa panjang umur? Ada doa panjang umur. Tapi bukan berarti Allah akan memanjangkan jatah hidup kita. Ya. Bukan berarti Allah akan memanjangkan jatah hidup kita. Bisa jadi ya usia kita sudah habis. Ya. Bisa jadi kesempatan kita untuk beramal saleh sudah habis. Namun ya, Allah berikan kita bonus-bonus dari amal jariah kita, dari amal yang terus mengalir ya. Tadi apa? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh. Itu 3 investasi utama. Dari 3 investasi ini ya, ada satu hal yang paling ya, kita harapkan, apa itu? Anak yang saleh. Inna min atyabi ma akala rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi ya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang paling baik dari makanan seseorang adalah hasil jerih payahnya sendiri, dan anak merupakan hasil jerih payahnya sendiri ya. Jadi kalau menginginkan anak yang soleh ya, jadi kalau menginginkan anak yang soleh ya Bu ya, kita harus berusaha ya, kita harus berusaha dengan upaya kita sendiri ya. Jangan berharap kepada usaha orang lain ya. Beri makan yang halal, yang syubhat tinggalkan ya. Harta yang didapat usahakan dari keringat kita, usaha kita sendiri, meskipun itu semampu kita. Pendidikan anak juga biayanya usahakan ya, dari keringat kita sendiri, jangan dari orang lain. Usahakan. Dan kadar Allah bilang mastata'tum atau semampunya ya. Kadar semampunya itu bukan berarti semaunya ya Bu ya. Semampunya itu ketika kita mampu membayar 100.000 ya, ketika kita mampu membayar 1 juta ya, dan tidak kuat lagi untuk membayar lebih dari itu ya, membayar ilmu, mengganti waktu gurunya ya, maka itu adalah semampunya. Tapi kalau kita bayar dengan asal ya,
kita bayarnya ngasal, seumpama saya punya penghasilan sekian, saya mampunya sekian. Ini berarti belum semampunya. Ya. Belum semampunya. Masih banyak ditakar, apalagi kurang dari itu. Ya, kalau kita bisa ngangkat beban 40 kilo, ya jangan ngangkat 35 kilo. Bahasanya begitu. Kalau kita mampu mengangkat beban 100 kilo, ya jangan ngangkat 50 kilo. Itu belum semampunya. Kalau kita bisa bangunkan anak, ya, untuk sholat, ya, kenapa kita tidak bangunkan? Kalau kita bisa mengajarkan anak untuk pandai dalam mendoakan orang tuanya, kenapa tidak kita ajarkan? Kadangkala kita beralasan sibuk, ya, kadangkala kita beralasan tidak ada waktu. Pertanyaannya, ini semampunya atau semaunya? Ya, pertanyaannya begitu. Ini semampunya atau semaunya? Perbedaannya sedikit. Mampu, semaunya, ya. Semampunya, semaunya. Ya. Maka upayakan dengan usaha kita sendiri. Kalau kita lihat persentase efek daripada pendidikan, ya, presentasenya itu cuma 20%. Peran sekolah, ya, peranan sekolah itu cuma 20%. Ya. Berarti sisanya berapa? 80%. Orang tua atau keluarga, ya, dan lingkungan. 40% keluarga, 40% lingkungan. Itu yang akan menjadikan dan membentuk seorang anak, ya. Akan membentuk seorang anak menjadi apa anak itu, ya. Jangan kemudian ketika kita menitipkan anak kita di sebuah lembaga pendidikan, kemudian kita mendapati anak kita buruk, ya, mendapati anak kita buruk. Jangan laju menyalahkan sekolahnya saja, ya, tapi coba koreksi diri kita, koreksi lingkungannya. Ya. Kalau kemudian kita merasa rugi, ya, merasa rugi dengan apa yang kita titipkan kepada sekolah, saya sudah keluar dana banyak, saya sudah keluar biaya sekian juta untuk pendidikan anak saya, tapi kok nggak jadi apa-apa, ya. Jangan kemudian menyalahkan lembaga pendidikannya saja, ya. Tapi coba koreksi, apakah sikap kita kepada lembaga pendidikan itu sudah baik? Apakah peran kita di rumah sudah mendukung lembaga pendidikan tersebut? Ya. Lembaga pendidikan mengajarkan anak untuk bisa baca Quran. Pertanyaannya, orang tuanya sudah bisa baca Quran atau belum? Lembaga pendidikan mengajarkan anaknya untuk senantiasa menjaga sholat tahajud. Pertanyaannya, orang tuanya sholat tahajud apa enggak? Lembaga pendidikan menganjurkan anak-anak untuk sholat 5 waktu. Pertanyaannya, orang tua sudah sholat 5 waktu atau belum? Ya. Dan lain sebagainya. Ya. Jangan kemudian kita laju menyalahkan hanya satu pihak. Ya. Karena apa? Karena efek pendidikan itu ada di 3 tempat. Ya. Ada di 3 tempat. Apa itu? Sekolah, keluarga, lingkungan. Sekolah hanya berapa persen? Hanya 20%. Sisanya di mana? Sisanya di rumah dan di lingkungannya. Maka peran orang tua itu luar biasa, dan ini menjadi sebuah investasi. Sulitnya kita dalam mendidik anak, sulitnya kita, ya, nangisnya kita,
ya, berdarah-darahnya kita dalam mendidik anak, ya, itulah investasinya gitu. Ya. Maka sampai ada sebuah hadis yang kurang lebih ya maknanya, jika seseorang dikaruniai 2 anak perempuan lalu dia berhasil ya bersabar untuk mendidik keduanya sampai jadi anak orang-orang salihah, ya, sampai jadi anak-anak yang salihah. Karena mengasuh anak perempuan itu tidak ringan, ya Pak ya. Mengasuh anak perempuan itu tidak ringan. Sampai mereka jadi anak yang salehah, bermanfaat bagi dirinya dan agamanya, maka orang tuanya akan dipersilahkan masuk lewat pintu yang dia kehendaki. Oh, alangkah bahagianya. Ya, alangkah bahagianya. Baik. Lalu bagaimana sih cara kita untuk bisa menjadikan anak kita anak yang saleh? Ya. Yang jelas, yang pertama poinnya adalah doa. Ya, poin pertama adalah doa. Ya. Kenapa? Karena sejatinya anak kita hanyalah sebuah titipan, sebuah amanah, bukan milik kita. Sebuah amanah yang Allah titipkan untuk kita jaga, untuk kita rawat. Ya. Kalau kemudian anak itu menjadi polih, ya, mungkin karena kita senantiasa mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Saya sarjana S1, saya sarjana S2, saya sarjana S3, saya dan lain sebagainya. Ya. Kadang-kala seperti itu. Ya, mengandalkan keilmuan kita untuk mendidik anak kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala bilang, "May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan faulaika humul khasirun." Dalam ayat yang lain, "May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlilillahu falan tajida lahu waliyyan mursyida." Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang akan mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Ya. Berarti orang tua, ya, anak kita, keselamatan anak kita tergantung permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Nabi Ibrahim senantiasa berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Wahai Rabbku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Nabi Ibrahim itu ya, seorang nabi, ya, itu saja masih minta kepada Allah untuk diberikan anak yang saleh. Ya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini doanya siapa Ibu? Nabi Zakaria. Ya. Nabi Zakaria. Doanya Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya. Ya Allah, berikan aku dari sisi Engkau seorang anak yang saleh. Ya. Seorang anak yang baik, min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mendengar doa-doa hamba-Nya. Ya. Kemudian doa ibadur rahman, ya, hamba Allah yang beriman, doa para hamba Allah yang beriman. Ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya, anugerahkan kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai pelipur lara kami, ya, penyenang hati kami, penyejuk mata kami, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi peranan doa orang tua itu sangat penting dalam membentuk
Ya kita lihat orang tua dulu, ya. Mereka bukan lulusan S1, bahkan SD pun kadang nggak lulus. Tapi ternyata mampu membentuk anak-anak yang S3, mampu ya membentuk anak-anak yang mengguncang dunia, mampu membentuk anak-anak yang kualitasnya di atas rata-rata. Ya. Bagaimana ya mereka sadar bahwasannya diri mereka hanyalah sebatas manusia biasa yang Allah titipkan amanah berupa anak. Bagaimana keberlangsungan anak ini ya itu tergantung kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka mereka sandarkan betul ya amalan mereka untuk membentuk anak-anak mereka. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Sa'id bin Musayyib ya. Dicontohkan oleh Sa'id bin Musayyib, aku memperbagus sholatku ini ya, ketika anak Sa'id bin Musayyib ngobrol sama anaknya, menasehati anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku ini memperbaiki sholatku dan terus menambah ya, dan terus menambah jumlah bilangan sholat malamku adalah agar engkau menjadi anak yang sholih. Ya, luar biasa para ulama dulu ya, untuk membentuk anak yang sholih dia berikan seluruh waktunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka Allah hadiahkan dia dengan anak yang sholih. Muhammad Al-Fatih yang kita lihat sebagai penakluk Konstantinopel di usianya yang relatif muda, 17 tahun ya. Dan keberhasilan kemenangan itu Allah takdirkan kepada beliau di usia 21 tahun. Dari usia 17 diangkatnya menjadi khalifah sampai dia umur 21 tahun. Itu sudah sebuah prestasi yang luar biasa. 21 tahun menaklukkan sebuah negeri, membebaskan dari kezaliman, membebaskan dari ketidakadilan ya, menuju keadilan Islam, membebaskan manusia dari penghambaan sesama hamba menuju penghambaan kepada Allah semata ya. Itu diraih oleh Muhammad Al-Fatih yang usianya masih relatif muda. Bagaimana orang tuanya mendidiknya? Setiap hari orang tuanya mendidik beliau dengan memperbagus ibadah-ibadahnya, hatta sampai di penghujung serangan kepada Konstantinopel itu Muhammad Al-Fatih berkhutbah di depan pasukannya, siapa di antara kalian yang dari semenjak baligh sampai saat ini tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Dari semenjak baligh begitu ya. Dari semenjak baligh sampai saat ini tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Itu pertanyaan terakhir beliau setelah pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Yang ternyata hanya Muhammad Al-Fatih saja yang tidak meninggalkan sholat tahajud semenjak beliau baligh sampai hari itu. Wajar kalau kemudian Allah menetapkan beliau sebagai komandan terbaik, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW. Konstantinopel akan ditaklukkan, dan yang menaklukkannya adalah komandannya adalah komandan yang terbaik, pasukannya adalah pasukan yang terbaik.
Itu contoh-contoh daripada peranan orang tua dari segi doa, ya, dari segi doa. Dan masih banyak lagi peranan-peranan yang mungkin perlu kita baca, ya Bu ya. Maka Nabi SAW bersabda, salatu da'awatin mustajabat la syakka fihinna da'watul walidi wa da'watul musafir wa da'watul mazlum. Ada 3 doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi kemustajabannya. Yang pertama adalah doa orang tua kepada anaknya. Kemudian doa orang yang berpergian atau safar, ya. Dan yang ketiga adalah doa orang yang terzalimi, ya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, ya. Dan disebutkan derajat hadis ini derajat hasan, ya. Artinya bisa dijadikan landasan untuk beramal, ya. Maka setelah kita ketahui seperti ini, Ibu, ya, setelah kita ketahui seperti ini, jangan sampai kita gunakan lisan kita meskipun hanya keceplosan, ya, untuk menyumpah serapahi anak kita dengan hal-hal yang buruk, ya. Kita lihat Syekh As-Sudais atau Syekh As-Surai itu kecilnya nakal luar biasa, ya. Kecilnya nakal luar biasa. Tapi orang tuanya juga paham kenakalannya anaknya itu, ya, karena memang masih anak-anak, ya. Sehingga apa? Suatu hari ketika ibunya sudah menghidangkan makanan untuk tamu, ya, Syekh Sudais kecil atau Syekh Surai kecil, saya lupa di antara keduanya, itu menaburkan pasir di atas makanannya. Ya, menaburkan pasir. Ini untuk tamu, ya, untuk tamu. Ibunya setengah mati masak, ya, ditaburkan pasir, ya. Mangkel ibunya, tapi bisa mengendalikan emosi. Sehingganya apa? Ya. Sudah, kamu pergi aja ke Masjidil Haram, jadi imam Masjidil Haram sana. Sumpah serapahnya terkendali. Amarah memang betul, amarah yang keluar, tapi amarahnya tidak negatif, positif. Sudah, pergi ke Masjidil Haram, jadi imam Masjidil Haram. Qadarullah, setelah beliau besar, saat ini seperti yang kita kenal, beliau menjadi imam Masjidil Haram, ya. Itu adalah berkat doa daripada orang tuanya. Maka lisan orang tua itu tidak pernah tertolak doanya. Doakanlah yang baik-baik, doakanlah, ucapkanlah yang baik-baik untuk anak-anak kita. Kemudian yang kedua, orang tua harus memperbaiki diri dan menjadi soleh, ya. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, la azidanna fi sholati min ajlik, ya. Wahai anakku, sungguh aku tidak menambah salatku ini kecuali karenamu, agar kamu menjadi anak yang saleh, ya. Kemudian kita lihat kisahnya kedua Ashabul Kahfi, ya. Wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhumā shalihan. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan 2 orang anak yatim itu, dan di bawahnya ada harta, benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya adalah seorang ayah yang saleh, ya. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau kita menjadi orang tua yang saleh, maka Allah pun akan menjaga anak keturunan kita. Jadi kita tidak perlu khawatir setelah sepeninggal kita ini bagaimana. Insya Allah Allah akan menjaga. Maka Nabi pernah menyatakan, ya, ma min mu'minin. Umar bin Abdul Aziz bukan Nabi, afwan, ya. Ma min mu'minin yamut, tidak ada satu seorang mukmin yang wafat illa hafizahullahu fi aqibihi wa aqibi wa aqibihi. Setiap orang mukmin yang meninggal dunia,
yang mana dia terus memperhatikan hak dan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senantiasa menjaga anak keturunannya ya, setelah itu ya. Bahkan di dalam surat Adz-Dzariyat ya, disebutkan surat Adz-Dzariyat, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum ya biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahim ya. Sebentar saya baca An-Najm tadi lupa saya. Alladzina amanu wattaba'athum, dan orang-orang yang beriman ya, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan keimanan mereka diikuti oleh anak-anak keturunan mereka. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim, maka kami akan masukkan mereka semua ya ke dalam surga. Alhaqna bihim wa dzurriyyatuhum ya, kami akan masukkan mereka dan anak keturunan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala, dari ganjaran mereka ya. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala mereka ya. Kullu imrin bima kasaba rahim, dan setiap orang memiliki amalannya masing-masing ya. Jadi ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian, jika kita memimpikan anak yang soleh, jaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, jaga hak kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu kunci yang kedua. Yang pertama doa, yang kedua adalah menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang tua yang soleh. Belum bisa ngaji, kita buka majelis ya, wali santri ya, untuk belajar ngaji ya. Kalau belum paham yang lain, bisa langsung belajar, ikut kajian setiap malam Kamis dan Ahad duha di masjid ini ya. Pengen lebih lagi, insya Allah nanti akan kita masukkan kelas-kelasnya sesuai dengan porsinya masing-masing ya. Dan seterusnya. Itu upaya kita untuk menjadi hamba yang faham ya, untuk menjadi hamba yang soleh, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu dan bapak sekalian ya, Allah memerintahkan kita untuk menjaga diri kita dari api neraka ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ya. Apa yang dimaksud di dalam ayat ini ya, hendaklah kita mendidik diri kita dan keluarga kita agar terhindar dari azab api neraka ya. Dengan kita mendidik mereka ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan, sehingganya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga Allah dan menjauhkan kita dari azab api neraka ya. Jadi yang ketiga adalah apa? Pendidikan sejak dini ya, pendidikan sejak dini ya. Jangan sampai luput ya. Bahkan Islam itu luar biasa, dari mulai memilih pasangan ya, sampai ya, dalam hal membentuk anak ya, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Memilih pasangan, pernikahan
Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Beliau mengatakan maksud ayat ini adalah ada buhum wa amalahu, ada buhum wa anlimuhum, ya. Pelajarilah adab, ya, dan agama pada mereka. Adibuhum wa anlimuhum, ajarkanlah adab dan ajarkanlah agama terhadap mereka. Ya, bahkan tentang sholat pun, ya, Nabi SAW memerintahkan murru auladakum bis sholat, ya, perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat. Wahum abnaun sab'i sinin, ketika mereka telah menginjak usia 7 tahun, ya. Kemudian wadribuhum 'alaiha wa hum abnaun asyri sinin, ya, dan pukullah mereka, ya, jika mereka tidak melaksanakan sholat, pukul mereka ketika mereka berusia 10 tahun. Berarti di sini ada fase, ya Bu, ya. Ada fase 7 sampai 10 tahun. Itu cuma diperintahkan memerintahkan anak kita untuk sholat saja, ya. Nak bangun sholat, nak bangun sholat, diulangi selama berapa tahun? 7, 8, 9, 10, 4 tahun. Diulang-ulang selama 40 tahun. Dikasih contoh oleh kedua orang tuanya, ya, ngikut sholat, ya, sampai usia 10 tahun. Ketika menginjak usia 10 tahun, maka Nabi SAW memerintahkan untuk memukul, ya, kalau tidak melaksanakan sholat. Pukulannya seperti apa? Nah, nanti itu di pembahasan lain, ya. Pukulnya apakah kuat, gitu kan? Apakah ada pukulan yang mendidik, ya? Maka itu nanti akan masuk ke pembahasan lain, ya. Kadang-kala kan kita kalau mukulnya pakai emosi, bukan mendidik, ya. Maka dalam hal ini pukulannya harus dipahami lagi. Mungkin nanti ibu-ibu bisa buka di YouTube, ya, ustadz-ustadz yang luar biasa, seberapa kadar pukulan kepada anak ketika melanggar syariat, ya. Kadang-kala pukulan itu tidak harus keras, tapi, ya, pukulan itu memberikan efek yang luar biasa, ya, untuk menyadarkan bahwasannya dia memiliki kewajiban kepada Allah dan Rasul. Wa farraqu bainahum fil madaji, ya. Wa farraqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah tempat tidur mereka, ya. Jadi kalau udah usia 10 tahun, pisahkan tempat tidurnya. Nah, tapi kalau orang tua sekarang hampir rata-rata, ya, sudah memisahkan anaknya di usia 6 tahun, ya. Jadi tidak perlu khawatir, ya. Tapi kalau perintah Nabi, ya, diperintahkan untuk memisahkan tempat tidur mereka maksimum di usia 10 tahun, ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, dan disahihkan oleh Abu Thahir, ya. Tentang adab, ya, didik Umar bin Abi Salamah tentang adab makan. Ya ulam, ya, samillah wa qul biyaminik wa qul mimma yalik, ya. Wahai gulam, anak kecil, ya, sebutlah nama Allah, bacalah bismillah ketika makan, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang ada di dekatmu, ya. Jadi ini salah satu, ya, ajaran Rasulullah SAW agar apa? Agar kita senantiasa membiasakan hal-hal yang baik, ya, sejak usia dini, ya. Maka di sini programnya kan bukan cuma SD, tapi juga ada tahfidz anak usia dini, ya. Untuk membiasakan apa? Untuk membiasakan hal
hal-hal yang baik tadi sejak dini, ya. Berharap agar di usia dewasa mereka sudah terbiasa dengan hal-hal tersebut, membiasakan hafalan Quran, membiasakan sholat sunnah, membiasakan mendoakan orang tuanya, membiasakan diri dengan amalan-amalan tambahan lain yang bisa dilakukan oleh anak-anak usia dini, ya, dan lain sebagainya, ya. Kalau seumpama orang tua tidak mampu mendidik anaknya di rumah dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik karena minimnya ilmu, ya, karena minimnya ilmu, solusinya cuma ada dua. Pertama, meningkatkan, ya, mengupgrade kualitas dirinya. Yang kedua, ya, dia menitipkan anaknya di lembaga-lembaga yang saleh, yang faham tentang kewajiban dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam hal ini Imam Hasan Al-Basri mengatakan laisa syai'un aqarru bi'ainil mu'min, tidak ada sesuatu yang bisa menyejukkan mata seorang mukmin min ayyara, daripada melihat zaujatahu wa auladahu muti'ina lillahi azza wa jalla, ya, melihat istri dan anak keturunannya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi Imam Hasan Al-Basri menyatakan tidak ada yang bisa menyejukkan mata seorang mukmin, menenangkan hati seorang mukmin kecuali melihat istri dan anaknya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekelas Nabi Yakub, ya Bu, ya, kalau sekelas Nabi Yakub itu ketika wafat, ya, dia bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku, ya. Sekelas Nabi Yakub, ya Bu, ya, sekelas Nabi Yakub itu bertanyanya bukan kamu nanti makan apa setelah saya meninggal, kamu nanti tinggal di mana setelah saya wafat, kamu nanti hidup sama siapa, bukan. Tapi yang ditanyakan oleh Nabi Yakub adalah ma ta'buduna min ba'di, apa yang hendak engkau sembah sepeninggalku, ya. Lalu bagaimana dengan kita, ya? Maka tidak selayaknya bagi kita yang hanya seorang hamba biasa saja, ya, bukan seorang nabi, bukan orang yang sudah mendapat stempel dijamin masuk surga, kok santai-santai saja, tidak memberikan wasiat apa-apa, tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bahkan tidak menjadikan amal solehnya sebagai wasilah kebaikan bagi anak-anaknya, ya. Jangan sampai, ya, kita merugi disebabkan kelalaian kita tidak mendidik anak-anak kita sejak dini, ya. Begitu ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tepat jam 5, ya, tepat jam 5. Jadi kesimpulannya adalah, ya, jika kita ingin menjadi anak, kita ingin memiliki anak yang soleh, yang pertama adalah berdoa, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ya, hendaknya kita semua senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hari ini biasa saja, ya, mungkin hari ini ibadah kita biasa saja, tapi karena kita memperjuangkan anak kita agar menjadi anak yang soleh, agar menjadi investasi terbaik di dunia maupun di akhirat, ya, maka kita juga harus menjadi hamba yang soleh dan solihah. Kemudian yang terakhir, menanamkan pendidikan agama sejak dini, ya, mendidik anak-anak kita dengan pendidikan agama sejak dini.
Kita miris sekali ketika melihat kemarin guru dibacok, ya, guru dibacok. Kemudian, ya, seorang anak SMP membuli temannya sampai hampir mati. Ya, ada lagi kasus, ya, membuli temannya sampai mati. Masya Allah, ya, baru-baru ini di bulan September kemarin, ya, tidak lama. Itu membuktikan bahwasannya moral, ya, dan penanaman agama, bahkan contoh itu sudah menurun drastis. Ya, peran orang tua yang hanya sekedar tahu anaknya sekolah, peran guru yang hanya sekedar mengisi absen, ya, peran negara yang tidak memberikan ultimatum agar anak-anak dididik agama dengan baik. Sehingganya apa? Anak-anak semuanya merosot, pendidikan moralnya merosot, ya, dan lain sebagainya. Masya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi diri kita dan anak-anak kita agar tidak masuk ke dalam jurang, ya, jurang keterpurukan, jurang kehancuran, jurang kemaksiatan dan dosa. Ya, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua dan menjadikan kita hamba-hamba yang saleh. Demikian ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan itu datang dari saya pribadi, ya. Jika ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah jadi orang yang berlebih-lebihan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.